lembar baru akan segera dibuka. Tapi sebelum itu, mari kita lihat kembali apa yang telah tertinggal di belakang. Karena musim sebelumnya bukan sekedar musim yang berlalu begitu saja bagi Inter Milan. Ini adalah musim penuh luka. Musim yang mencatat perjuangan panjang, tapi tak memberi balasan apa-apa. Inter tampil konsisten di Serie A. Sepanjang musim mereka menjadi tim yang paling stabil, paling disiplin, dan paling siap bersaing dalam perebutan Scudetto. Tapi takdir berkata lain. Di klasemen akhir, Inter harus puas di posisi 2. Kalah hanya 1 poin dari Napoli. 1 angka yang membuat perbedaan antara kejayaan dan kekecewaan. Mungkin hanya 1 hasil imbang yang gagal jadi kemenangan, atau 1 peluang emas yang meleset beberapa sentimeter dari gawang. Tapi di sepak bola, margin sekecil itu bisa memisahkan sejarah dari penyesalan. Harapan kembali tumbuh saat Inter melangkah ke ajang Supercoppa Italiana. Mereka punya kesempatan untuk membalas. Tapi ironi kembali terjadi. Di partai puncak, Inter dikalahkan oleh rival abadi mereka, AC Milan. Kekalahan itu lebih dari sekedar kehilangan piala. Itu adalah tamparan di wajah dalam pertandingan penuh gengsi, Derby della Madonnina. Namun panggung Liga Champions sempat memberi harapan baru. Di kompetisi tertinggi Eropa, Inter menunjukkan versi terbaik mereka. Mereka melibas lawan-lawannya 1 per 1, hingga akhirnya menghentikan Barcelona di semifinal. Tim Katalan itu sedang dalam performa terbaiknya, namun tak mampu menghadapi kekuatan Inter. Di titik itu, banyak yang percaya, ini adalah tahunnya Inter. Trofi Liga Champions sudah di depan mata, tapi semua harapan itu dihancurkan dalam 1 malam. Di final Liga Champions, Inter bertemu Paris Saint-Germain. Bukannya terjadi pertarungan seimbang, Inter justru dipermalukan. PSG menang telak, 5 gol tanpa balas. Bukan sekedar kekalahan, ini adalah kehancuran. Di malam yang seharusnya jadi puncak kebanggaan, Inter seperti kehilangan segalanya. Mental, taktik, bahkan nyawa permainan. Para penggemar pun menyebut laga ini sebagai final paling membosankan dalam sejarah. Bukan karena kurang gol, tapi karena Inter tak pernah benar-benar ikut bertanding. Musim sebelumnya adalah salah satu musim terbaik sekaligus terburuk bagi Inter Milan. Terbaik karena mereka menunjukkan stabilitas dan kekuatan. Terburuk karena semua itu tidak berarti apa-apa tanpa trofi. Sepak bola tak pernah memberi hadiah atas usaha semata. Hanya pemenang yang dikenang. Andai saja mereka mampu menutupnya dengan gelar Liga Champions, segalanya mungkin akan berbeda. Termasuk masa depan sang pelatih, Simone Inzaghi. Manajemen klub saat itu sudah menyiapkan rencana perpanjangan kontrak untuknya. Inzaghi dianggap sebagai arsitek yang berhasil mengembalikan identitas Inter. Ia membangun fondasi yang kuat, menghadirkan kedisiplinan taktik, serta membawa kestabilan dalam permainan. Segala keputusan sudah hampir final. Yang mereka tunggu hanya 1 hal, trofi Liga Champions sebagai bukti. Namun, semua harapan itu runtuh dalam 1 malam. Malam itu seharusnya menjadi panggung kebanggaan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Inter tidak hanya kalah, mereka hancur total. Mereka seolah kehilangan semangat, kehilangan arah, dan kehilangan kendali atas pertandingan. Kekalahan itu mengubah segalanya. Manajemen yang awalnya siap memperpanjang kontrak Inzaghi, terpaksa menarik kembali rencana tersebut. Kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun hilang. Tak lama berselang, Inzaghi resmi berpisah dengan Inter Milan dan memilih menerima tawaran dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Kepergiannya tak diiringi perpisahan emosional. Tidak ada pesta, tidak ada pujian, hanya hasil buruk yang menjadi penutup era kepelatihannya bersama Nerazzurri. Inter pun dihadapkan pada situasi genting. Mereka butuh arah baru, wajah baru, dan energi baru untuk menyambut musim depan. Maka, manajemen membuat keputusan mengejutkan, menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih kepala. Mantan bek legendaris Inter ini sebelumnya menangani tim muda dan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan filosofi klub. Meski belum punya pengalaman melatih di level tertinggi, Cifu dianggap punya satu hal yang tidak dimiliki pelatih lain. Penunjukan Cifu adalah sebuah pertaruhan besar. Tapi mungkin justru itu yang dibutuhkan klub saat ini.
seseorang yang tidak hanya memahami taktik, tetapi juga memahami apa artinya membela lambang di dada. Di ajang Piala Dunia antar klub, Inter Milan mengalami kenyataan pahit yang sulit ditelan. Mereka datang dengan ambisi tinggi, membawa semangat untuk menebus kegagalan mereka di final Liga Champions. Banyak yang percaya inilah momentum kebangkitan Nerazzurri. Namun harapan itu langsung runtuh saat mereka dipaksa pulang lebih awal oleh tim asal Brasil, Fluminense. Kekalahan ini tak hanya mengejutkan, tapi juga menyakitkan, karena Inter bukan sekadar kalah. Mereka kehilangan arah permainan. Laga tersebut seolah memperlihatkan sisi rapuh dari skuad yang sebelumnya digadang-gadang sebagai kekuatan besar Eropa. Fluminense yang datang tanpa embel-embel bintang besar, justru menunjukkan kolektivitas dan determinasi yang membuat Inter terlihat lamban dan kehilangan ide. Strategi Inter yang monoton, serta lemahnya transisi antar lini, membuat mereka mudah ditekan oleh permainan cepat khas Amerika Selatan. Yang lebih menyakitkan, di saat Inter harus angkat koper lebih awal, mantan pelatih mereka, Simone Inzaghi, justru berhasil mencuri perhatian. Bersama klub barunya, Al Hilal, Inzaghi sukses membawa tim asal Arab Saudi itu melangkah hingga babak 8 besar. Sebuah pencapaian yang membuat banyak pihak mulai membanding-bandingkan arah proyek kedua tim. Christian Cifu, yang dipercaya menjadi pengganti, masih terlihat kesulitan dalam menerapkan filosofi dan ritme permainannya. Masa adaptasi yang belum selesai, ditambah tekanan tinggi dari manajemen dan supporter, membuat posisinya tak sepenuhnya aman. Inter tampak seperti tim yang kehilangan kepercayaan diri, dan ironisnya hal itu terjadi di saat ex-pelatih mereka justru menunjukkan kualitasnya di panggung dunia. Kekalahan dari Fluminense dan kegagalan bersaing di Piala Dunia antar klub kini menjadi tamparan keras menjelang musim baru Serie A. Jika tak segera berbenah, Inter bukan hanya gagal bersaing di papan atas, tetapi juga bisa terjerumus dalam krisis yang lebih dalam. Di balik itu semua, Inter Milan diam-diam mulai mempersiapkan diri untuk musim depan. Meskipun tak melakukan manuver besar-besaran di bursa transfer, Nerazzurri tetap aktif membenahi beberapa sektor. Mereka mendatangkan pemain muda berbakat seperti Luis Henrique dan striker asal Prancis, Angge-Johan Boni. Selain itu, status Nikola Zalewski juga kini resmi dipermanenkan dari AS Roma setelah masa peminjamannya dianggap cukup memuaskan. Di atas kertas, kehadiran nama-nama ini memang menambah kedalaman skuad. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, tidak ada transfer besar yang benar-benar bisa mengubah wajah tim. Inter tampaknya lebih memilih konsistensi daripada revolusi. Beberapa posisi krusial masih ditempati oleh pemain-pemain lama yang musim lalu sering tampil inkonsisten. Lini belakang masih sering kehilangan fokus, lini tengah belum cukup kreatif, dan lini depan terlalu bergantung pada 1-2 pemain saja. Bahkan dalam beberapa laga penting musim lalu, Inter terlihat kehabisan ide, stagnan, dan minim solusi dari bangku cadangan. Musim depan, ekspektasi tentu tak akan menurun. Apalagi dengan status mereka sebagai salah satu klub besar di Serie A. Cifu, yang masih diberi kepercayaan, akan memikul beban berat. Ini bukan cuma soal membangun tim, tapi juga membangkitkan harapan yang sudah mulai memudar di kalangan fans. Dan itu bukan tugas mudah. Karena jujur aja, dengan komposisi skuad yang minim rombakan seperti ini, Mimin mulai pesimis dengan Inter. Apalagi kalau melihat bagaimana rival-rival langsung mereka bergerak cepat. Tapi, di tengah semua keraguan itu, masih ada satu hal yang bisa menyelamatkan Inter. Keajaiban sepak bola. Dalam sejarahnya, Inter pernah bangkit ketika semua orang meremehkan. Ketika tekanan memuncak, kadang justru karakter terbaik mereka keluar. Namun, berharap pada keajaiban terus-menerus adalah hal yang berbahaya dalam dunia sepak bola modern. Klub lain berkembang pesat dengan data, analisis, dan perencanaan matang. Kalau Inter tidak segera bergerak, bukan hanya gelar yang menjauh, tapi status sebagai klub besar pun bisa terkikis. Pada akhirnya, sepak bola selalu kembali pada hal paling mendasar, arah dan keyakinan. Tanpa dua hal itu, tim sebesar apapun bisa terlihat kecil,
berjalan tanpa tujuan di tengah riuhnya kompetisi. Inter bukan sekadar butuh hasil bagus atau pemain baru. Mereka butuh arah yang jelas dan pondasi yang kuat. Musim baru seharusnya jadi awal untuk membangun kembali. Tapi kesempatan hanya berarti jika diikuti perubahan nyata. Tanpa evaluasi yang jujur dan keberanian untuk berubah, Inter hanya akan mengulang siklus yang sama, berputar di tempat, tanpa benar-benar melangkah maju. Mungkin sekarang bukan waktunya mencari siapa yang salah. Tapi sudah saatnya Inter bertanya, dan kemana mereka ingin pergi.